Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Agustin dari Prodi PAI 6A NIM 18531011, mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Nah, ketua kelas tolong pimpin doanya ya. Siap, Bu. Mari teman-teman semuanya membaca doa. Membaca doa mulai. Doa selesai. Nah, Ibu absen dulu ya. Siapa yang hadir? Amin Tri Utami. Hadir, Bu. Falan Kurnia. Ada, Bu. Zahra. Iya, Bu. Anissa Rahma. Nggak masuk, Bu. Wah, udah ya. Berarti yang nggak masuk cuma Anissa Rahma ya. Iya, Bu. Oke, materi kita hari ini mengenai sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Ibu akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Nah, ada beberapa poin yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama itu mengenai sejarah berdirinya. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah itu sendiri itulah merupakan kekhalifahan kedua yang berkuasa di Baghdad, Irak. Nah, pada masa kekhalifahan Abbasiyah itu berkembang pesat dan menjadikan Islam itu sebagai pusat pengetahuan dunia, di mana kekuasaan itu dimulai setelah merebutnya dari Bani Umayyah yang Ibu ceritakan tadi dan melakukan semua penaklukan wilayah kecuali Andalusia ya. Nah, Bani Abbasiyah itu merujuk kepada keturunan paman termuda Nabi Muhammad SAW seperti yang diceritakan dalam sejarah peristiwa Isra Mi'raj yang minggu lalu Ibu ceritakan. Nah, Abbas bin Abdul Muthalib pada tahun 566 sampai dengan 652 Hijriah, dan itu sebabnya juga masih termasuk kepada Bani Hashim. Nah, dari sejarah berdirinya Bani Abbasiyah kita ke kedua yaitu faktor berdirinya. Faktor berdirinya Bani Abbasiyah itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu dari faktor internal. Nah, faktor internal itu sendiri dari keluarga dan kekisruhan politik. Ini terjadi pada masa dinasti Umayyah yang menyebabkan faktor berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, selain dari faktor internal itu sendiri dari keluarga dan kekisruhan politik, ada dua munculnya gerakan perlawanan itu terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok Da'ak bin Qais As-Sabin dan kelompok Syiah, yaitu kelompok itu melakukan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah. Ya, adanya perlawanan terhadap pemerintahan
Umayyah. Yang ketiga itu tentang perpecahan kelompok antara suku Arab Utara dan Arab Selatan. Nah, itu terjadilah perpecahan kelompok di mana suku Arab Utara dan Arab Selatan itu tidak bersatu sehingga mengalami kekisruhan yang menyebabkan Daulah Umayyah itu turun eksistensinya. Yang ketiga itu tentang tokoh ilmuwan dalam peradaban kebudayaan atau peradaban kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah atau Bani Abbasiyah, bisa juga disebut seperti itu ya. Nah, tokoh-tokoh atau ilmuwan dan perannya dalam peradaban kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah itu ada Ibnu Sina. Kalian tentu paham dengan sosok Ibnu Sina, yaitu di bidang filsafat, biologi, dan kedokteran. Nah, banyak buku-buku beliau mengenai ilmu-ilmu filsafat dan biologi, kedokteran. Yang kedua itu ada Al-Farabi, di mana pada bidang filsafat. Yang ketiga yaitu ilmu Ibnu Rashid pada bidang filsafat kedokteran juga. Yang selanjutnya yaitu Al-Khwarizmi, itu disebut sebagai Bapak Al-Jabar, yang teorinya masih sampai saat ini masih kita pakai di matematika. Ya mungkin kelas 8 sudah banyak belajar kan tentang teori Al-Jabar. Sudah belajar belum? Sudah, ya. Yang berapa ini? Yang selanjutnya yaitu Al-Kazim. Itu di bidang matematika juga, yang mengajarkan tentang Archimedes. Ya, mungkin kalian belum belajar tentang Archimedes ini. Yang selanjutnya yaitu Abu Wafa Al-Bayazani, itu di bidang astronomi, di bidang keastronotan di luar angkasa dan matematika, yang mengembangkan tentang trigonometri. Mungkin kalau rumus trigonometri itu ada di SMA. Nah, kita belajar di nanti sekolah menengah, nanti kalian ketemu dengan trigonometri dan Archimedes. Yang selanjutnya itu Al-Ghazali, yang sering kita dengar nama Al-Ghazali itu di bidang tasawuf. Yang selanjutnya yaitu Ibnu Khaldun, itu disebut sebagai Bapak Sosiologi Islam. Nah, itu juga tokoh-tokoh ilmuwan Muslim tentunya, dan peranannya dalam peradaban kebudayaan atau peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Dari lepas sejarah, dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah, yaitu dari Daulah Umayyah ke Daulah Abbasiyah, itu tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas yang bernama Ali bin Abdullah sebagai seorang sepupu Rasulullah SAW. Nah, ia merasa bahwasanya ia berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Nah, Ali bin Abdullah tersebut melakukan propaganda yaitu anti Daulah Umayyah, daulah sebelum Abbasiyah. Ia mencoba meraih simpati masyarakat
terwujud, Ali bin Abdullah itu wafat pada tahun 1240 Hijriah atau juga disebut dengan tahun 742 Masehi. Nah, ambisi Ali bin Abdullah itu sendiri selanjutnya dilanjutkan oleh putranya, yaitu Muhammad bin Ali. Nah, dalam rangka mewujudkan cita-citanya tersebut, ia menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Di kota Khurasan tersebut, Muhammad bin Ali itu mendapat dukungan dari pemimpin masyarakat Khurasan, yaitu Abu Muslim al-Khurasin, di mana namun Muhammad bin Ali itu lebih dulu wafat di tahun 127. Nah, ayahnya meninggal pada tahun 124 Hijriah dan Muhammad bin Ali itu meninggal pada tahun 127 dan cita-citanya meraih kekuasaan itu belum terwujud maksudnya. Nah, dari Ibrahim bin Muhammad bertekad dari putranya tadi kan Ali bin Abdullah. Abdullah dilanjutkan oleh Muhammad bin Ali dan kemudian dilanjutkan oleh Ibrahim bin Muhammad. Nah, dia yang melanjutkan perjuangan para pendahulunya peninggalan Muhammad bin Ali. Gerakan yang dilakukan Ibrahim bin Muhammad itu mendapat perhatian khusus dari Khalifah Marwan bin Muhammad atau khalifah terakhir Daulah Umayyah, daulah sebelumnya, dan menganggap sebagai ancaman negara, sehingga untuk meredam gerakan tersebut Ibrahim bin Muhammad itu pada tahun, ibu lupa tahunnya, yaitu 120 Hijriah ya seingat, atau 746 Masehi, Ibrahim bin Muhammad itu tertangkap oleh pasukan Daulah Umayyah. Nah, dan wafat dalam pengasingan maksudnya. Dalam pengasingan dia wafat, dan kemudian wafatnya Ibrahim bin Muhammad itu membuat keluarga Bani Abbas semakin gencar melakukan pemberontakan terhadap khalifah terakhir dalam Umayyah, yaitu Marwah bin Muhammad. Nah, dibantu oleh Abu Muslim al-Khurasin, Abu Abbas as-Saffah, dan Abu Jabar al-Mansur itu melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting dan Daulah Umayyah dan menguasainya. Nah, nanti kalian baca-baca di slide yang ibu buat, nanti di situ ada proses yang empat tadi kan, proses berdirinya Bani Abbasiyah dari awal hingga akhir terbentuknya. Nah, daripada ibu menjelaskan, kalian itu kan udah beberapa ibu jelaskan dari awal sampai tengah-tengah. Nanti pertengahan, nanti dari akhir kalian tolong baca dan memahami. Nah, nanti karena tidak ada lagi pertanyaan, silahkan kalian kerjakan soal di halaman 27 itu untuk nanti kita bahas di minggu depan. Silakan kalian kerjakan. Untuk materi hari ini dirasa cukup, apa masih ada pertanyaan? Cukup ya, cukup sampai di sini. Mari kita akhiri dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.